Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatiku dimanapun Anda berada, harapan kita semuanya adalah bisa berjumpa bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengannya adalah satu kenikmatan yang begitu besarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat itu ada seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban. Keistimewaan Sya'ban ini atau kelebihannya masyhur di kalangan sahabat pada saat itu. Atau mungkin pada saat kita seperti ini dapat mengambil satu ibrah dari kisahnya Sya'ban. Dia tidak pernah ketinggalan sholat jamaah bersama Nabi. Padahal dia bukan orang kaya. Dia hidup sederhana. Tetapi ia lebih mengutamakan untuk bisa jamaah sholat bersama Nabi. Dan dia lebih memilih tempat di pojok masjidnya. Dan orang-orang sudah tahu pada saat itu, para sahabat tahu bahwa di situ adalah tempatnya Sya'ban. Ketika ditanya, kenapa kau memilih tempat yang di pojok itu? Dia menjawab, ketika aku di pojok, itu tidak akan mengganggu orang lain untuk jalan atau menuju ke tengah shaf yang pertama. Allahu Akbar. Pada satu saat, sholat subuh, sebelum Rasulullah mengawali menjadi imam, ia lihat dulu sahabat-sahabatnya. Ia lihat di pojok yang biasanya Sya'ban ada di situ, ternyata tempatnya masih kosong. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat yang terkemuka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tahukah engkau di manakah Sya'ban? Abu Bakar menjawab, hamba tidak tahu, wahai Nabi. Dan ternyata memang tidak ada yang tahu jamaahnya. Mengapa Sya'ban belum hadir? Maka Rasulullah berkata, kita tunggu sebentar, siapa tahu Sya'ban ada di tengah jalan, sehingga dia tidak ketinggalan jamaah bersama kita. Tetapi beberapa saat sudah ditunggu, batang hidungnya pun tak datang. Karena takut kehabisan waktu sholat subuh, akhirnya Rasulullah memulai jamaah sholat subuh. Setelah usai berzikir, kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang mengetahui di mana rumahnya Sya'ban? Saya takut, saya khawatir ada sesuatu hal, apakah dia sakit atau keluarganya ada yang meninggal sehingga menghalangi dirinya untuk tidak sholat jamaah bersama kita di waktu subuh ini. Ternyata tak ada satupun yang tahu. Tiba-tiba ada seseorang sahabat Nabi, ya Rasul, kalau semuanya tidak tahu, insya Allah saya ya sedikit-sedikit tahu rumahnya, Ustaz. Nanti kita tanya-tanya di sana. Akhirnya Rasulullah berangkat bersama sahabat yang tahu, belum persis tahu di mana rumahnya, tapi tahu alamatnya saja. Rasulullah pergi ke rumah Sya'ban tidak menggunakan kendaraan. Karena Rasulullah berasumsi rumahnya dekat. Karena selama ini Sya'ban itu berjalan kaki menuju ke masjid. Ternyata 1 jam telah berlalu. Waktu duha sudah datang, sudah tiba. Belum juga ditemukan itu rumahnya Sya'ban. 3 jam jalan kaki Rasulullah baru sampai di rumahnya Sya'ban. 3 jam. Ternyata selama ini sahabat Sya'ban menuju ke masjid menempuh jarak 3 jam. Saudara-saudara sekalian, dan dia tidak pernah ketinggalan jamaah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sesampai di rumah Rasulullah mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Maka segera dibukakan pintunya dan ada jawaban salam, waalaikumsalam. Itu adalah istrinya Sya'ban. Benarkah ini rumahnya Sya'ban? Betul baginda Nabi, ini rumahnya suami saya Sya'ban.
Kemudian Nabi bertanya lagi, di manakah suamimu? Subuh tadi kok tidak ada. Mohon dimaafkan, ya Rasulullah. Suami saya Sa'ban semalam meninggal dan sudah dimakamkan. Rasulullah tertunduk lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan mendoakan sahabat Sa'ban. Ya Rasulullah, kata sang istrinya, hamba tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh suami saya tatkala dalam sakratul maut. Saya khawatir dia memesankan, dia berwasiat sesuatu, tetapi kami tidak bisa memahaminya. Karena ketika beliau mau meninggal, beliau berteriak 3 kali, dan setiap teriakan ada ungkapan yang dia ungkapkan, tapi kami tidak tahu. Rasulullah pun bertanya, apa yang diucapkan oleh suamimu Sa'ban? Ya Rasulullah, suami saya berteriak, oh, mengapa tidak lebih jauh? Itu yang pertama. Yang kedua, oh, mengapa tidak semuanya? Dan yang terakhir, oh, mengapa tidak yang lebih baik? Dan setelah itu, suami saya meninggal ya Rasulullah. Hamba khawatir itu pesan, 3 pesan, tetapi kami sebagai ahli warisnya tidak mampu untuk melakukannya. Apakah yang dimaksud dengan ungkapan suami saya ya Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah terdiam sejenak. Orang yang meninggal, orang yang mau meninggal dalam keadaan sakratul maut, maka Allah akan menunjukkan kepada orang tersebut segala amal perbuatannya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Tatkala dalam sakratul maut nyawa itu sudah ada dalam kerongkongan, akan tercabut dari jiwanya. Wa antum hina idin tanzurun, dan engkau pada saat itu tahu. Maka siapa yang mengetahuinya kecuali Allah? Manusia tidak akan bisa mengetahuinya, ahli warisnya tidak tahu. Tapi kecuali orang-orang yang diberi izin Allah. Di dalam surat Qaf, wa basarukal yauma hadid, menjelaskan tentang peristiwa ini. Rasulullah dibukakan tabir, mengetahui apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, yang dialami oleh Sa'ban. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada istrinya, wahai istrinya Sa'ban, ketahuilah engkau harus bahagia. Mengapa suamimu Sa'ban berteriak sambil berkata, oh, mengapa tidak lebih jauh? Karena selama ini ia berjalan menuju ke Masjid Nabawi, sholat berjamaah denganku, menempuh jarak 3 jam. Itu jauh sekali. Toh demikian tidak pernah ketinggalan jamaahnya. Andaikan ia lebih jauh dari itu, maka kenikmatan surga akan lebih didapatkan, lebih mulia lebih daripada itu. Dan dia pada saat sakratul maut tadi itu ditampakkan surga oleh Allah, pahalanya ditampakkan Allah kepadanya, sehingga ia berkata, kalau hanya 3 jam saja jarak seperti saya tempuh sudah mendapatkan kenikmatan seperti ini, apalagi kalau yang lebih jauh. Kemudian Rasulullah meneruskan kembali teriakan yang kedua, oh, mengapa tidak semuanya? Ketika suamimu sedang sarapan di suatu tempat, biasa orang Madinah kan makannya itu makan rotinya yang panjang, ya, kemudian dicelupkan ke susu. Tiba-tiba ada seseorang yang lapar dan meminta, Sa'ban memotongnya jadi 2. Yang separuh diberikan ke Sa'ban, diberikan ke orang tersebut, yang satunya dimakan sendiri, dan bareng-bareng makan di tempat situ. Dari sinilah Allah menampakkan pahalanya, surganya Sa'ban, berkat ia ikhlas, ridho, senang hati, berbagi kepada sesama. Makanya suamimu bilang, kalau separuh saja saya mendapatkan surga yang begitu melimpah, apalagi kalau saya berikan semuanya. Oh, mengapa saya tidak semuanya saja? Dan yang ketiga, ketika suamimu pergi ke masjid, pada saat itu musim dingin, ia memakai 2 jaket. Tentunya biasanya jaket yang di luar itu adalah jaket yang biasa-biasa. Ya, ternyata di tengah jalan ia melihat ada orang yang kedinginan.
Karena kedinginan tersebut, ia copot jaketnya yang satunya, ia berikan kepada orang yang kedinginan itu. Berkat ditolong itu, ia berterima kasih. Kemudian Sa'ban mengajaknya untuk pergi ke masjid, sholat subuh berjamaah. Dan orang tadi itu mau, karena kebaikannya Sa'ban. Berkat ini, Allah menampakkan pahalanya. Dan Sa'ban melihat surga yang begitu indah. Orang tersebut dikasih yang bekas saja mendapatkan pahala surga. Apalagi kalau yang diberikan yang lebih baik. Makanya suami mengatakan, oh, mengapa tidak yang lebih baik? Wahai istrinya Sa'ban, berbahagialah. Karena suamimu sekarang sudah berada di surga-surga Allah. Berkat jauhnya pergi ke masjid. Berkat dermawannya berbagi kepada sesama. Dan berkat ia menolong kepada sesama. Sehingga dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hal yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.